أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib, itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 91 dan 92. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di Bumi Islamic Center Surabaya, BCA Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita berhakko tilawati, kita lanjutkan untuk berhakko tukotih, dan juga mari kita berhakko jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, yang lemah menjadi kuat, yang gelap menjadi terang, yang susah mudah-mudahan menjadi bahagia, yang kekurangan mudah-mudahan menjadi kecukupan. Dan alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang-orang yang bersyukur.
Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa, keluarga besar kita serta umat ini menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat di surat Al-A'raf ayat 91. Keingkaran kepada Allah serta perbuatan menghalangi orang lain untuk menganut agama Allah adalah kejahatan yang amat besar. Jadi Pak, menghalang-halangi manusia untuk menganut agama Allah Subhanahu wa taala, Islam ini merupakan kejahatan yang amat besar. Orang-orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman yang setimpal. Oleh sebab itu Allah telah menimpakan kepada mereka adab yang berat berupa gempa dan petir yang sangat dahsyat yang membinasakan mereka sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada di negeri itu. Jadi setelah datangnya gempa, setelah datangnya petir, ya bercampur dengan angin topan, jadi buminya itu akhirnya apa Pak? Sepi, ya. Jadi tidak berpenghuni, bangunan-bangunannya hancur, jadi seakan-akan buminya itu tidak pernah dihuni oleh manusia, padahal dulunya banyak manusianya, ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran betapa malangnya nasib umatnya Nabi Syu'aib yang durhaka ini, ya, akhirnya mati tertimbun bangunan rumahnya dan tidak kelihatan sama sekali, ya. Kisah Nabi Syu'aib alaihissalam ini selain ditemukan dalam surat Al-A'raf, juga ditemukan dalam surat Hud ayat 85 sampai 95. Akan tetapi ada perbedaan yang menyebutkan nama adab yang ditimpakan kepada kaum yang kafir. Minta tolong Pak Yani dibuka surat 11 ya, surat Hud ayatnya ayat 85. Silakan dibaca yang keras, nanti bergantian. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Apa Pak yang dilakukan oleh kaum Syu'aib ini di ayat 85 ini? Suka apa Pak? Suka tidak adil. Suka tidak adil, tidak adilnya dalam hal apa Pak? Nah ya, dengan cara apa itu? Takaran dan timbangan. Curang ya? Curang dalam timbangan. Ya itu loh Pak. Jadi menyebabkan perdagangannya tidak barokah karena mencuri-curi, ya, mengurangi
timbangan, mengurangi kualitasnya, yang buruk dikatakan baik. Akhirnya yang namanya pembeli itu pasti apa? Kecewa. Jadi itulah sebab musababnya umatnya Nabi Syuaib ini menjadi orang yang curang, ya, suka mencuri, ya, mencuri tapi dengan jalan yang diam-diam, mengurangi timbangan, ya, menyebabkan apa? Timbangannya itu berat sebelah loh Pak, dikasih paku atau dikasih apa, ya. Jadi kalau misalnya padi ya dikasih kerikil, kalau misalnya sapi ya dikasih dikasih air, digelonggong dengan air, nah, dan lain sebagainya, curang ya Pak. Terus nomor 86-nya, nomor 86-nya silakan Pak Bambang. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. nah, jadi halal itu adalah utama ya Pak ya. Halal itu baik ya Pak. Halal itu barokah. Halal itu dekat dengan kualitas ya Pak. Halal itu dekat dengan barokah. Jadi halal dan thoyyib ya Pak. Jadi kita harus bekerja, berusaha dengan cara yang dihalalkan Allah, yang diperintahkan Allah. Jadi kalau nanti mendapatkan hasil, maka hasil itu halal. Maka kalau dimakan oleh istri dan anak kita, maka menjadi energi untuk berbuat baik. Tapi kalau yang dicari itu adalah haram dengan jalan yang curang, maka bisa-bisa istri dan anak cucu kita bukannya menjadi orang yang soleh, tapi malah menjadi orang yang salah, ya. Jadi soleh sama salah itu beda Pak, ya. Susah ya diajak ngaji, susah diajak sholat, susah diajak taubat, senengannya berbuat maksiat. Naudzubillah min dalik, termasuk STMJ itu sholat terus tapi maksiat juga jalan, ya. Maka naudzubillah itu namanya orang munafik. Ya, kemunafikan itu bisa sembuh, bisa hilang kalau kita bertaubatan nasuha. At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Berikutnya Pak Wawan 87. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Nah, dia kaumnya bertanya ya Pak. Ada keterangan kecil itu apa Pak di situ Pak? Enggak bawa. Perkataan ini merupakan ucapan untuk mengejek Nabi Syuaib alaihi salam. Oh, ternyata untuk mengejek Pak. Jadi gayanya itu tanya sama Nabi Syuaib ya Pak. Gayanya tadi pertanyaan itu baik apa jelek Pak tadi Pak? Baik kan? Nah, tapi ternyata namanya yang bertanya itu orang jelek. Koyok-koyok mau apa Pak? Mau ikut. Nah, ternyata
Ya tadi kelihatannya soleh tapi jadinya salah. Ya, berikutnya 88 Pak Ihsan. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang kamu larang darinya. Coba di Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Nah, jadi para nabi dan rasul kalau umatnya itu tetap membangkang, ya akhirnya bertawakal kepada Allah ya. Terus Pak Yani 89. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Nah, jadi sudah diperingatkan umat-umat terdahulu sudah disiksa ya dengan siksaan yang amat keras. Apakah kamu mau mengambil pelajaran itu? Nah, begitu. Terus Pak Bambang 90. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, diarahkan supaya mau apa? Bertaubat ya. Yang curang tinggalkan, ganti dengan kejujuran. Yang berkata-kata kotor ganti berkata-kata yang baik ya. Terus Pak Wawan 91. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Nah, yang dipandang itu apa Pak? Pandangannya itu adalah harta, benda, ya Pak, kekayaan. Bukan yang dipandang itu bukan kebenaran Pak. Ya, Nabi dianggap seperti itu. Nah, ini berbahaya ini, ya, jelek umat ini. Terus Pak, lanjutannya Pak. Dia Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut padamu daripada Allah? Bahkan Menurut pandanganmu daripada Allah, bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu. dia kamu Tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. ya, tingkahnya umat itu tadi selalu dipantau sama Gusti Allah ya. Terus Pak 93 Pak. Pak Yani. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Nah, jadi akhirnya apa? Ayo kita buktikan ya Pak. Kita buktikan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, akhirnya begitu. Kalau sudah umatnya itu sudah
kumat, ya, tidak mau manut para nabi dan rasul itu sudah, ayo ditunggu keputusan Allah, keadilan Allah. Nah, langsung begitu. Terus Pak, lanjut Pak. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang menggutur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, akhirnya yang mati bergelimpangan orang yang buruk apa orang yang baik? Orangnya buruk. Langsung disambar petir, ya, telan bumi, mati semuanya. Terus Pak, 95 Pak Wan. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Oh, al-batil pasti binasa. Kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan itu mengundang malapetaka, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang dia dapat bukan nikmat tapi adab. Orang yang beriman takwa mendapatkan nikmat, sedangkan orang yang kufur mendapatkan adab. Akan tetapi ada perbedaan yang menyebutkan, saya ulang, akan tetapi ada perbedaan yang menyebutkan nama adab yang ditimpakan oleh kaumnya yang kafir. Dalam surat Al-A'raf ayat 91 disebutkan bahwa adab tersebut adalah berupa ar-rajfah, yaitu gempa yang dahsyat. Sedangkan dalam surat Hud ayat 94 disebutkan bahwa adab tersebut adalah berupa as-soihatu, yaitu suara keras yang mengguntur. Namun kedua ayat itu tidaklah berlawanan, karena kedua macam adab ini dapat terjadi dalam suatu rentetan dan menimbulkan akibat yang sama. Suara kilat yang keras dan gempa telah membinasakan mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam juga terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Di sini disebutkan bahwa Nabi Syuaib diutus Allah kepada penduduk negeri Aikah. Surat Asy-Syu'ara ayat 176. Sedangkan dalam surat Al-A'raf disebut bahwa Nabi Syuaib adalah saudara sebangsa dari kaum Madian, yaitu penduduk negeri Madian. Menurut keterangan Ishaq ibnu Bashar yang dikutip dari Ibnu Asakir mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah memberikan penjelasan sebagai berikut. Penduduk Aikah adalah orang-orang yang mendiami daerah rawa-rawa yang terletak antara pantai Laut Merah dan negeri Madian. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa Nabi Syuaib alaihissalam telah diutus Allah kepada kaumnya yang telah mempunyai hubungan dengan mereka sampai ke Laut Merah. Kedua kaum mempunyai kesamaan baik mengenai kekafiran mereka maupun mengenai berbagai perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Misalnya, tidak jujur mereka dalam menimbang dan menakar ketika berjual beli. Nabi Syuaib menyiarkan agama kepada mereka semua. Adab Allah telah menimpa kedua golongan itu dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berdekatan jaraknya.
Maka adab yang ditimpakan kepada penduduk Madian adalah berupa ar-rajfah, yaitu gempa yang amat dahsyat yang disertai suara gemuruh yang amat keras. Sedang adab yang ditimpakan kepada penduduk Aikah adalah berwujud angin samum dan udara yang sangat panas yang berakhir dengan datangnya gumpalan awan. Mereka lalu berkumpul di bawah awan yang menaungi mereka untuk mendapatkan udara yang sejuk, karena mereka menyangka awan itu akan menurunkan hujan. Akan tetapi gumpalan awan itu ternyata awan panas yang akan ditimpakan kepada mereka, sehingga semuanya mati tertimpa awan panas. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa adab yang ditimpakan kepada kedua golongan itu sama. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut ketika menafsirkan di surat Asy-Syu'ara. Sekarang kita lihat Pak ayat yang ke-92. Pada ayat terdahulu telah disebutkan bahwa pemuka-pemuka kaum Syu'aib pernah mengeluarkan ancaman untuk mengusir Nabi Syu'aib bersama para pengikutnya dari negeri Madian apabila mereka tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maka dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan sebagai jawaban. Allah menegaskan bahwa akibat yang akan diderita oleh orang-orang yang telah mengancam untuk mengusir Nabi Syu'aib dari Madian, justru merekalah yang rusak, binasa dan hilang lenyap, sehingga seakan-akan mereka tak pernah hidup dan mendiami negeri itu. Demikianlah juga orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib dan mengatakan bahwa siapa yang mengikuti agamanya pasti akan merugi, justru merekalah yang benar-benar merugi. Sedang orang-orang yang beriman dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Syu'aib, mereka akan selamat dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini dapat diambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa orang yang sangat menginginkan tetap tinggal di negeri mereka dengan hidup senang dan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang memegang teguh kebenaran, niscaya akan menemui akibat yang bertentangan dengan harapan mereka, yaitu kebinasaan. Demikian pula orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti korupsi, niscaya ia akan menemui nasib malang, yaitu kehilangan harta benda dan harga diri untuk selama-lamanya loh Pak. Jadi kalau hilang harga diri itu berarti apa Pak? Tidak menjadi orang yang beriman, takwa, tidak menjadi orang yang soleh dan solihah, itu kehilangan harga diri karena menjadi orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang munafik, orang musyrik, itu tidak berharga dirinya ya Pak. Jadi lebih jahat ya Pak ya daripada binatang ternak. Coba lihat Pak Yani surat ke-7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Surat 7 ya Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, jadi itu hilang harga dirinya Pak ya. Matanya tidak berfungsi, hatinya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi karena mereka hatinya itu mati, hatinya sakit. Nah, makanya mudah-mudahan diri kita ya dengan berhako tilawati, dengan berhako tukoti dan berhako jihati ini, mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang kolbun salim, hati yang damai ya Pak, hati yang mau menerima petunjuk ya Pak, hati yang mau menerima nasihat, hati yang mau bertaubat ya, hati yang mau mengajak kepada akal pikir kita untuk bertafakur, memikirkan ya, termasuk kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang durhaka jangan ditiru, yang soleh ditiru ya. Jadi umat terakhir itu begitu Pak ya. Jadi seluruh kisah-kisah umat dahulu itu ada di dalam Al-Quran. Makanya jangan sampai kita ini nggak tahu cerita, tidak tahu kisah, tidak tahu sejarah, akhirnya menjadi ngladrah. Jadi wong iku nek gak ngerti sejarah Pak, akhirnya pasti tidak mau menghormati para pahlawan. Pahlawane malah dihina-hina, malah dicaci maki, itu namanya orang yang gladrah ya. Bahasanya Al-Quran jahiliyah, adalah orang yang bodoh, orang yang tidak punya iman dan takwa, akhirnya menjadi biadab, jadi tidak punya belas kasih sayang, suka membunuh, suka mencela, suka bertengkar. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan umat yang masih ganas-ganas seperti itu, mudah-mudahan ditundukkan oleh Allah ya Pak, dilunakkan hatinya supaya mau berkasih sayang. Ojo muring-muring sing gak karu-karuan lho Pak ya, matane merah, akhirnya perbuatane tidak terarah ya, tidak terpuji. Gawa pistol, akhirnya pistole digawe mbedili wong ya, akhirnya terakhir digembedil bathuke dhewe, akhirnya mati. Kuwi jenenge wong gak genah ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menyayangi umat ini yang mati hatinya, mudah-mudahan bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang hatinya sakit, mudah-mudahan diberikan obat oleh Allah ya. Yang dusta berhijrah menjadi jujur, yang ingkar janji mudah-mudahan berhijrah menaati janji-janjinya, dan yang berkhianat amanat yang dipikulnya mudah-mudahan berhijrah menjadi amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, anak cucu kami, istri kami, orang yang soleh dan solihah, dan kumpulkan kami nanti berada di surga Aden. Surat Ghafir ayat 8-9. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.